Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi, pada sore yang cerah ini kita memasuki hari keberapa? Hari ke-12 di bulan Ramadan. Yang jelas perasaan badan kita sudah semakin lemah. Semoga semangat kita tetap hangat, tidak semakin lemah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya di bulan Ramadan yang kurang lebih 29 atau 30 hari ini, bulan Ramadan dibagi 3. Sebagaimana yang kita ketahui, syahrul Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan itu atau bulan puasa itu 10 atau sepertiga pertama itu adalah penuh dengan rahmah. Artinya kasih sayang Allah di situ dicurahkan, diberikan kepada segenap umatnya. Kasih sayang atau rahmat itu tak sekedar hanya ucapan-ucapan belaka, tapi kita kalau tak karena mendapatkan rahmatnya Allah, niscaya kita tidak akan menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya ketika Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, Rasulullah menyampaikan bahwasannya saya ini masuk surga bukan karena amal ibadah saya, tapi adkhulul jannata bi rahmatillah. Saya masuk surga itu karena kasih sayangnya Allah. Bayangkan saja kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita mengandalkan ibadah kita seperti apa? Mengandalkan sholat, sepertinya yang rutin hanya sholat 5 waktu. Sholat sunnahnya la jalla. Mengandalkan tahajud, mentakir absen juga tak kira juga. Mengandalkan duha, mentakir diiming-imingi sholat duha melancar sekeh, berat tak kira mangkat yang mentakir absen boleh. Begitu juga yang lainnya. Artinya kalau dihitung antara nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan amal ibadah yang kita lakukan, jauh masih lebih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Cuman kadang kita tak merasakan nikmat itu. Kalau masih nikmat itu masih ada pada kita, baru tidak ada, baru akan merasakan bahwasanya kita mendapatkan nikmat Allah. Orang itu merasakan nikmat sehat kalau mereka sudah sakit. Kalau masih sehat tak terasa bahwasannya kita diberi nikmat sehat oleh Allah. Pengerangkan sebelum terasa bahwasannya sebenarnya kita sudah lama oleh Allah diberi nikmat sehat. Demikian juga yang sakit gigi. Kerasa cak nikmat sakit, cak nikmat sehat beri nyaman tidak cebok ke gigi. Padahal gigi itu sakit situ. Apalagi yang sakit sampai 12 berbarengan, kiamat saya sakroh. Itu. Kemudian memasuki yang kedua, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan yang kedua ini adalah maghfirah, penuh dengan ampunan dari Allah. Dan saat ini kita masuki pada fase yang kedua, maghfirah. Artinya pengampunan Allah ditabur, diberikan kepada segenap umat Islam pada bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Pabanyak atau ke Allah, pabanyak minta saporah terhadap kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan. Kita berangkat ke pondok, ternyata sama orang tuanya disuruh mondok, suruh mencari ilmu, ternyata sampai sini tidur, masuk ke sekolah tidur juga lambat dan sebagainya. Disuruh ngaji kitab, ndak ngaji sing nyeling-sing. Ngiranya orang tua kita di sini utang anak rajin muntuk alim roh terocap
tak tahu nak atau ke kamar ustaz di sini ada jawab belum. Itu kan kita apa ya, dolim lah kepada orang tua kita. Orang tua kita ngirim jangan aja perak mampu anak malah tereng bagus, ternyata nyampe sini ngelet tedung jauh tedung dari rumah ada gak kabur pun tedung apa tedung ya rumah ada tahu jauh tak sakit ada mana orang yang dengan tuan arau. Kemudian juga misalkan berdese tak basah, ini ada basah laki-lakinya beda. Biasa nak sekarang tidak sama dengan santri dulu. Mohon sabar karena mau nanya mana bodoh deh, bagus luar biasa. Sekarang antara yang luar, saya tak apa, sahabat saya tak apa aja. Cek kadang santri cok ngicok kadang, bercerita apa kadang. Malah saling lerek pun kalau perempuan saya yakin, saya percaya ini puasa semua kecuali yang mundur. Laki-lakinya semoga juga sama menjadi orang yang artinya kalau tidak di bulan puasa ini kita memanfaatkan momentum maghfirah ini, kapan lagi kita mau memanfaatkan mau tobat kepada Allah kalau bukan saat-saat yang mustajabah seperti ini. Artinya misalkan melanggar peraturan pondok kemarin juga tobatin, walaupun sama pengurus atau sama pengasuh tak dimarahin. Kalau itu namanya melanggar, harus diakui ini saya salah, saya harus tobat, saya harus akui ini salah, harus saya hentikan. Cek nyaman, misalkan sama ustadznya sama pengurus pondok dilarang santri jam 8 atau setelah isya dilarang keluar pondok. Pas keluar misalkan berkutekur atau lebih keluar, tak terlalu ustadz lebih pengasuh, alhamdulillah selamat alhamdulillah cek rapera. Iya selamat katanya dirinya selamat dari pengurus, dari ustadz, dari kiainya selamat, tapi takut kontur kena lain, saya sampaikan ya, yang menjadi yang baik di pondok ini, yang baik kelihatannya ya, yang kelihatannya baik di pondok tidak ada jaminan setelah berhenti nanti jadi orang baik, apalagi masih status santri. Yang jadi ustadz pun yang sudah ngajar di pondok tak ada jaminan setelah pulang nanti akan tetap jadi ustadz. Takok konduk no lain, ada perbuatan sedikit saja, ada perbuatan kecil dilanggar, takok konduk no lain, konduk no lain minta sepora ke siapa, minta sepora ke kiai, ini kiai ini konduk pengasuh, minta sepora ke ustadz, ini ustadz konduk, minta sepora ke gedung. Wong itu peraturan. Artinya kalau peraturan minta oleh ditemukan atau tidak ditemukan harus kita hindari, harus kita kita tinggalkan. Kalau seperti itu segeralah kita bertobat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya kan alumni sini juga, walaupun tidak semuanya tahu saya alumni pondok sini ya. Teka gaya kerja saya alumni pondok sini. Jadi kena mulai lambok ya saya di sini. Saya mulai SD kelas 6 di sini. Mulai gini sampai selesai kuliah saya di sini. Artinya pahit manisnya pondok saya juga tahu. Tak samuk mau santri kok dapat baru benar. Payah tak kegiatan dulu dan atau saya cerita kok dapat mari mondok. Sebagai pas langsung ada asian aja saya ngasih dia cek dapat yuk pada ketemu pada dia. Artinya setelah diamati ada, saya bicara yang bukan cerita ini ya, yang fakta. Setelah saya ketemu dari angkatan yang pernah saya lihat, baik itu setingkat atau adik tingkat saya ataupun di atas tingkat saya, beda saya waktu namanya sepertinya orang yang nakal kan, nakal sepertinya, kelihatannya nakal, kalau nakal waktu di pondok. Tapi setelah berhenti mondok, alhamdulillah barangnya jadi orang bagus. Ya pernah atau pada kata remah. Ditanya lagi, bon mana? Cek repot sempurna kali mondok.
iku arma saja nakal, iku asmo orang kok ke kiai. Membaca dan sebenarnya tak nakal, tak arma sebenarnya adik salah. Arma anu kok harus adik salah sebenarnya di pondok. Itu kok ada ongko sebenarnya ongko kok ke kiai aku semakin di kok. Ada nanti tengok. Ibu dia kadang sebenarnya itu pondok ngajar, iya ngajar itu. Katakan sama teman-temannya dipanggil ustaz, pinter bodoh. Kan kamu pondok. Bodoh sih mengecewakan orang. Misalkan ceklah ngincet tak aja ataupun pergaulan dengan lain jenis, misalkan kakek bini berbuat hal seperti itu di luar kewajaran lah, seperti itu bodoh sih dan lain sebagainya. Semoga semua kita tak ecap atau lana berduk paringin orden barokah berduk pada bulan Ramadan. Saya tak fokus selama badai berduk betul badai berduk dan setelahnya semoga jadi orang yang baik. Dan yang sudah baik semoga tetap menjadi orang baik dan menjadi orang yang lebih baik lagi karena barokahnya pesantren dan barokahnya Ramadan ini. Bukan seperti ini ya, apa cuaca ustaz kalau suatu sebagai pengurus bagus jadi ustaz tidak jaminan tidak apa kok nggak ada sebut coba bukan mana akan pola remarena jangan seperti itu takut nakal pondok remarena pas saja nakal saja orang masyarakat bedeki pelanjuan tenang pondok apa saya kan ada nasihat kancan nggak iya ini ada juga kok katakanlah murid saya dulu waktu di pondok yang ngalah bener ustaz cepat saya sudah kerepe di nak karena di terakhir itu dan kerepe ustaz tinggal cari kalah di budi sama orang ini tak perlu saya sebutkan namanya. Kemudian ngalah apa punya temannya warga luar itu maling oku asli pernah masuk penjara. Tahunya ada siapa? Dari tetangganya itu yang mondok ke sini. Korban ngelak helm kalau minta bisa polisi udah penjara orang ini. Ada seperti itu. Artinya perbuatan kita ini jaga sebaik mungkin. Saya tak fokus berusaha menjadi orang yang baik, yang sudah baik tetap berusaha menjadi lebih baik. Semoga kedepannya semakin baik dengan barokahnya Ramadan dan barokahnya pesantren ini. Dan yang terakhir pembagian Ramadan ini wa akhiruhu itqum minan nar. Kalau kasih sayang Allah sudah diperoleh, kemudian pengampunan dari Allah sudah diperoleh, insya Allah kita akan terbebas dari api neraka. Kalau terbebas api neraka, insya Allah kita akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebenarnya kategori ikhlas itu mengharap surga dan neraka itu masih tingkatan kedua, itu pun tak sekalian lah kedua. Tingkatan yang pertama kita beribadah karena Allah, yang mengharap apa-apa. Kita hanya mengharap ridhonya, ingin dekat dengannya. Karena kalau sudah cinta itu ingin berlama-lama dan ingin selalu disetujui atau diridhoi. Itu namanya ikhlas. Semoga walaupun hanya sedikit ini, semoga ada manfaatnya, bisa barokah, bisa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima. Amin Allahumma amin. Kalau ada hal-hal yang kurang, idza wajadtumul akhta' fa min indi. Kalau ada hal-hal yang kurang atau yang salah itu adalah dari saya sendiri. Kalau misalkan ada hal-hal yang benar itu semata-mata semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.